Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarana bil adli wal ihsan, alladzi nahana an fi'lil munkarati wal isyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa Dai TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menegaskan kepada kita, khususnya kepada orang tua, agar supaya tidak hanya bisa menjaga diri tapi juga bisa menjaga keluarga, menjaga istri, menjaga suami, dan menjaga anak-anak yang ada di dalam keluarga kita. Ada satu penggalan ayat lain yang terdapat di dalam surat Al-Anfal ayat 28. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Maka ketahuilah oleh kamu hambaku bahwa harta dan anak-anak kamu adalah merupakan ujian yang paling berat bagi kamu. Anak-anak adalah merupakan ujian. Ada satu istilah, anak yang mengkayakan, tapi anak juga yang memiskinkan. Anak yang menyebabkan kita mungkin melalui doa-doa mereka masuk ke dalam surga. Oleh karena itulah, kepada kita, orang tua juga harus bisa memperhatikan anak-anak kita ke depan. Ada di istilah di ilmu tarbiyah itu ada trilogi pendidikan. Pendidikan di rumah, pendidikan di sekolah, dan pendidikan di lingkungan. Dan khusus kepada kita orang tua ini harus bisa menyeimbangkan pergaulan anak-anak kita, baik di rumah, di lingkungan, maupun di sekolah. Di rumah itu milik kita, anak-anak kita harus bisa kita memperhatikan. Apalagi di generasi alfa, mereka tidak lepas dari gadget. Mereka tidak lepas dari tablet, dari handphone yang selalu ada bersama mereka. Ada satu istilah bahwa dunia ini sudah di dalam genggaman anak-anak generasi alfa kita ke depan. Baik, pemirsa Harmoni Ramadan Dai TV yang dirahmati Allah, ada pertanyaan dari pemirsa kita. Ustadz, apa yang harus saya lakukan jika anak saya lebih suka main game daripada sholat atau mengaji? Baik pemirsa Dai TV dimanapun Anda berada, ini memang tantangan kita, apalagi orang tua yang selalu memperhatikan anak-anak mereka lebih suka bermain game daripada sholat ataupun mengaji. Orang tua ini harus memberikan satu motivasi, didikan kepada anak-anak kita generasi alfa ini agar supaya mempunyai batas dalam menggunakan gadget mereka, apalagi mereka sering bermain game dengan Android mereka, dengan gadget mereka. Kita harus bisa memperhatikan dan kalau bisa lakukan pendampingan buat anak-anak kita. Karena biasakan itu, ada teguran-teguran yang merupakan satu bentuk kasih sayang kepada mereka agar supaya mereka bisa mempunyai batas dalam menggunakan gadget mereka. Yang kedua, bisa dilakukan pendampingan, lakukan dialog-dialog dengan anak. Jangan dibiarkan mereka tanpa ada perhatian. Kadang-kadang kita biarkan saja mereka seperti itu, tidak ada mungkin didikan dari kita orang tua.
Jadi pesan saya kepada orang tua harus bisa memperhatikan anak kita ini, apalagi diajak berdialog, diajak bercerita, sehingga lakukan ini sejak dini. Kenapa? Karena ada satu pepatah, dari kecil teranjak-anjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua berubah pun tidak. Jadi kalau zaman sekarang ini anak-anak kita lihat ini lebih suka bermain gadget, maka dampingi, berikan pendidikan yang terbaik. Kalau waktu sholat berhenti, apapun ceritanya. Para pemirsa Harmoni Ramadan, Dai TV, dimanapun Anda berada, orang tua ini jangan dia hanya open kepada dirinya, tetapi kita harus memperhatikan, apalagi situs-situs yang ada di dunia digital ini, kalau bisa jangan semuanya diberikan kepada anak-anak. Ada filter, ada mungkin yang harus kita berikan pemahaman kepada mereka supaya mereka bijak dalam menggunakan IT ini. Apalagi media sosial, anak-anak kita lebih sering berkumpul dengan gadget mereka dan asik dengan gadget itu, sehingga kadang-kadang tidak ada waktu untuk berinteraksi langsung kepada sesama, apalagi kepada orang tua. Ada satu sekolah, saya tidak sebutkan sekolah mana, ketika gurunya melakukan pengecekan terhadap anak-anak SD, pada saat itu di kelas 4, guru itu menunjukkan gadgetnya dan bertanya kepada seluruh murid-murid, siapa yang punya gadget? Ternyata ada sekitar 30-an siswa yang ada di sekolah itu mengangkat gadget mereka. Baik, nanti cerita ini akan kita sambung untuk segmen berikutnya, dan sebelumnya kita saksikan yang satu ini. Para pemirsa Harmoni Ramadan, Dai TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan satu kisah tadi. Ketika gurunya bertanya kepada murid, siapa yang punya gadget? Ternyata ada sekitar 4 atau 5 orang yang menunjukkan gadget mereka. Dan ketika 4 orang ini menunjukkan gadget mereka, ternyata murid-murid lain juga mengeluarkan gadget mereka. Dan hampir semua satu lokal itu mempunyai gadget. Gurunya bertanya, mana yang paling mahal? Semua gadget kumpulkan ke depan. Begitu dikumpulkan ke depan, ada beberapa guru lain juga yang hadir di kelas itu. Mereka periksa satu-satu. Ternyata ada 5 siswa yang mengkoleksi gambar, mengkoleksi video yang tidak sewajarnya mereka lihat. Kelima anak ini dipanggil, kemudian dibariskan di depan, ditanya, dari mana kau dapat video ini? Anak itu bertanya, bukan saya pak, itu video dari si Polan pak. Dia tunjuk kawannya, bukan saya pak, dari sini pak, bukan saya pak, dari sini pak. Ternyata ketika ditanya, orang tua yang anak tersebut juga dipanggil, karena anak itu menjawab, saya dapat dari ayah saya, dari gadget ayah saya. Akhirnya inilah yang sebenarnya terjadi. Orang tua yang kadang-kadang tidak memperhatikan gadget mereka, kadang-kadang ya minjam HP, minjam handphone, minjam gadget, dikasih, ternyata dari gadget itu dia dapat iklan, dia dapat apa, sehingga dia download, dia kasih ke kawan-kawannya. Saya rasa kita juga orang tua harus bisa memperhatikan ini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana bisa di lingkungan sekolah, apalagi ada guru kita ini juga kalau bisa jangan ada yang gagap teknologi. Kita bisa menambah wawasan kita melalui diklat, melalui studi-studi yang bisa ditumbuh kembangkan buat anak-anak didik kita.
Jangan kita generasi Z, mungkin bahkan ada yang generasi-generasi sebelumnya nggak open dengan gadget ini, tidak open dengan digital. Nggak bisa. Generasi Alpha ini kita harus aktif juga menggunakan media sehingga bisa masuk ke kalangan anak-anak didik kita dan kita bisa memperhatikan apa yang dilakukan mereka melalui media teknologi informasi ini. Jadi guru juga diharapkan bisa membantu untuk melakukan pendidikan kepada anak-anak. Periksa gadget anak-anak kita. Kadang-kadang duduk bersama murid, kita lihat perhatikan gadget mereka, mungkin bisa ditanya merek apa, bisa ditanya harganya berapa, terus bisa diperhatikan media-media. Kenapa? Karena kalau seandainya tidak dilakukan, anak kita duduk di sekolah, dia duduk tapi sudah berkomunikasi, dia sudah berinteraksi dengan dunia maya yang kadang-kadang dia tidak kenal. Apalagi kalau seandainya kita tidak kenal, maka mungkin masukan-masukan yang tidak baik diberikan oleh orang yang tidak dikenal itu. Dia mungkin menyamar sebagai orang yang baik, tapi ada tujuan-tujuan tertentu. Ini ada pertanyaan dari pemirsa. Ustadz, saya seorang guru dan lahir sebagai generasi baby boomer. Dalam mendidik anak murid perlu adanya ketegasan. Sementara anak sekarang tidak bisa dikerasi. Bagaimana seharusnya mendidik mereka? Betul. Saya teringat dulu tatkala ketika sekolah, begitu guru masuk, coba tangannya semua seperti ini. Ternyata guru kita sudah megang penghapus, kalau kuku kita panjang langsung diketuk. Aduh sakit Pak, sakit Bu. Ketika rambut kita panjang sudah digunting sama guru kita. Tapi sekarang ini tidak lagi seperti itu. Apalagi anak-anak di generasi Alpha ini, mereka terpengaruh dengan gadget, mereka bisa melihat bagaimana dunia-dunia itu dan mereka akan mengikuti. Sebagai seorang guru, tenaga edukatif, diharapkan tidak hanya menjadi guru dengan murid, tapi rangkullah mereka. Makanya seorang guru itu harus mempunyai psikologi anak. Dia bisa melihat anak ini seharusnya dilakukan didikannya seperti ini. Tak bisa dikerasi. Kita juga dulu ketika sekolah ada yang dijewer, ada yang ditarik, ada yang distrap, ada yang diangkat kakinya satu. Zaman sekarang tidak bisa seperti itu. Guru harus bisa merangkul muridnya, menjadikan sahabatnya, sehingga murid itu bisa terbuka kepada gurunya. Baik dia mempunyai persoalan, dia tidak berkomunikasi dengan orang luar, dengan gadgetnya, tidak bisa menanyakan melalui dunia maya, tapi dia bisa bertanya kepada gurunya. Jadi guru ini juga diharapkan mampu menjadi orang tua di sekolah, tidak hanya memberikan pelajaran-pelajaran tertentu, bagaimana bisa mendidik anak itu dengan memperhatikan pribadi murid tersebut. Apalagi di zaman sekarang, di dunia digital ini, guru harus mampu menggunakan IT itu dengan sebaik-baiknya. Mungkin banyak pendidikan dan latihan guru-guru dalam pendidikan anak. Jadi tidak hanya memberikan secara kadang-kadang apalagi di tingkat dini, kadang-kadang kita memberikan sesuatu tanpa memperhatikan sesuatu itu bisa berpengaruh untuk anak. Kemudian ajak anak itu berkomunikasi, berinteraksi di antara sesama anak. Jadi guru itu bisa memperhatikan pribadi si anak ini hobinya seperti ini, arahkan dia ke sana. Anak ini seperti ini, arahkan dia kemari. Intinya adalah bagaimana seorang guru ini, apalagi di sekolah itu hanya kalau di tingkat kanak-kanak sekarang, itu hanya ada 2-3 jam dalam satu hari. Kalau seandainya kita mungkin di tingkat dasar sudah 8 jam,
di 8 jam ini, di waktu yang singkat ini, bagaimana kita bisa merubah pribadi anak itu supaya lebih jauh, lebih baik daripada mungkin orang tua bisa dia lakukan komunikasi sehingga apa mungkin yang terjadi pada anak bisa komunikasikan dengan orang tua. Dan orang tua juga seperti itu. Ketika anaknya pulang sekolah, ada orang tua di tingkat kanak-kanak, begitu sampai rumah, dia sudah lakukan didikan interaksi antara anak dengan orang tua. Contoh, nak, ini sepatunya taruh di mana? Di rak sepatu, mak. Ini ada bontot di dalam tasnya, taruh di mana? Di wastafel, mak. Sambil memeriksa tas anak itu, ternyata ada orang tua yang melihat satu pulpen yang bukan milik si anak. Orang tua bertanya, "Nak, ini milik siapa?" Anaknya bilang sambil terbata-bata, ini milik kawan Salsa, mak. Salsa rupanya nama anaknya. Akhirnya orang tuanya berkata, "Kok bisa ada di tasmu?" "Salsa suka, mak." "Nggak bisa, nak. Nggak bisa mengambil barang orang, nak." Ini didikan nih. Nanti kita lanjut cerita ini setelah pesan-pesan berikut ini. Para pemirsa Harmoni Ramadan dari TV dimanapun Anda berada, ketika anak itu tadi terbata-bata menjawab punya kawannya, punya sahabatnya, orang tua langsung memberikan pendidikan. Nggak boleh mengambil barang yang bukan milik kita, nak. Kan nggak ada orang tua bilang, "Kok kamu ambil? Saya suka pulpennya, mak. Mama juga suka. Besok ambil yang lain ya." Kan tak mungkin. Orang tua harus bisa memberikan pendidikan ini. Ternyata ini setiap hari dilakukan orang tua itu, sehingga anaknya sudah terbiasa ketika pulang, dia buka sepatunya, dia taruh di rak sepatu. Kemudian ada bontot di dalam tasnya, dia taruh ke wastafel. Kemudian tidak ada benda-benda yang tidak miliknya di dalam tas mereka. Ini adalah merupakan didikan tanpa kadang-kadang diketahui oleh orang tua. Didikan inilah yang diharapkan bagaimana agar supaya anak itu bisa berinteraksi. Kadang-kadang kita salah kaprah, pemirsa. Kadang-kadang ketika kita sibuk dengan aktivitas kita, supaya anak itu diam tidak mengganggu, kita kasih gadget buat mereka. Ini sebenarnya salah kaprah. Ketika kita memberikan gadget itu, ada jam-jam tertentu batasan pemakaian, dan orang tua itu harus memberikan pendampingan buat anak. Itu seharusnya yang dilakukan. Bukan berarti kita biarkan mereka dengan gadget mereka. Bahkan menjelang tidur, hentikan aktivitas gadget itu. Temani mereka, dampingi mereka, biarkan mereka tidur. Begitu juga bangun tidur, makan. Kadang-kadang kita biarkan anak kita satu kebiasaan itu, makan dengan gadget di sebelahnya. Ini salah sebenarnya. Jadi kita juga kalau bisa tunjukkan bagaimana sebagai orang tua memberikan didikan, kita juga harus batasi juga gadget kita. Jangan pula mama bisa, ayah bisa, kenapa adek nggak bisa? Dia protes itu. Seperti itulah kadang-kadang didikan itu. Kita ajak mereka bergaul, kita ajak bercerita. Apalagi di bulan suci Ramadan adalah merupakan satu bulan berkumpulnya keluarga. Sahur bersama, kita bisa berbuka puasa bersama, sehingga mungkin di bulan-bulan lain itu kita biarkan mereka, disitulah. Makanya Ramadan itu adalah syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Jadi kita bisa melakukan pendidikan terhadap anak-anak kita zaman sekarang ini. Ini ada pertanyaan juga dari pemirsa, Ustadz, bagaimana caranya mendidik anak sekarang supaya hormat terhadap guru dan orang tua? Ya, kita teringat dulu, saya kebetulan di kampung sekolah, guru kita naik sepeda, begitu lewat ketika kita di hadapan kita berondok itu. Kita takut jumpa guru. Kenapa berondok?
ada guru. Tapi zaman sekarang ini sudah tidak kelihatan lagi. Bahkan tidak sedikit kadang-kadang murid mengirim pesan kepada gurunya yang tidak baik. Jadi ini juga harus ada didikan terhadap anak bahwa di rumah orang tua, di sekolah guru itulah orang tua kita. Makanya guru juga harus bisa menjadi contoh yang baik. Apalagi guru ini, kata Rasulullah, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha. Siapa yang memberikan ilmu yang baik kepada seseorang, maka dia dapat pahala. Wa ajru man amila biha ba'dah. Ditambah lagi pahala orang yang diajarnya itu, yang kusamin ujurihim syai, tanpa mengurangi satu pahala pun. Mulia sebenarnya guru ini. Jadi orang tua juga bisa memberikan didikan kepada anak-anak kita, berikan dialog kepada mereka, berdialog bahwa orang tua harus dihormati. Ada pepatah-pepatah yang muda disayangi, yang sebaya disegani, yang tua dihormati. Apalagi orang tua ketika anaknya mau pergi ke sekolah, mungkin diantar sama orang lain yang sudah ditunjuk, kalau bisa berikan didikan. Ada salaman, cium tangan orang tua, begitu juga kembali ke rumah dari sekolah, juga cium tangan orang tua. Di sekolah juga begitu masuk, cium tangan gurunya. Ini sejak dini. Makanya generasi-generasi alfa ini yang selalu dengan gadget mereka, itu hati-hati. Ada kata-kata kasar, ada bullying, banyak yang hoax. Mereka kadang-kadang terpengaruh itu, kalau tidak ada kontrol dari orang tua dan guru tadi, mereka akan terpengaruh dengan itu. Sehingga berkata kasar kepada orang tua, berkata kasar kepada guru. Ini yang terjadi. Jadi orang tua di rumah, guru di sekolah, begitu juga lingkungan sekitarnya. Kita juga harus bisa memperhatikan sama siapa dia berteman. Sama siapa dia bergaul. Jangan terpengaruh dengan lingkungan sekitar. Kita harus bisa batasi bagaimana supaya dia bisa bergaul dengan orang-orang sekitar yang bisa mempengaruhi jiwanya menjadi orang yang terbaik. Jadi inilah tugas kita. Bagaimana supaya kita menjadi orang tua ini bisa memberikan terbaik buat anak. Allah sudah firmankan bahwa ini adalah amanah, ini adalah titipan, ini cobaan. Bagaimana supaya kita bisa mendidik anak-anak kita. Bukan anak-anak yang dapat menyebabkan masuk ke dalam neraka, tapi melalui mereka, generasi kita, inilah yang kita harapkan. Generasi Alfa ke depan menuju generasi emas 2045 adalah generasi yang dapat menjadi penerus kita dan dapat membantu kita masuk ke dalam surga. Demikian para pemirsa Harmoni Ramadan, TAI TV dimanapun Anda berada, apalagi di bulan penuh barokah ini, semoga Allah memberkahi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.